Nah berarti kalau bos lu kawin berarti harus lu balikin lagi gitu. Ya nggak harus lah, kan gue keburu resign. Tulang dong, ambilin daging dong. Pernah depan. Tapi kecil, depan kecil. Depan. Enggak. Gue seneng banget itu ya sekarang. Ini anjing bikin story pakai seragam mockband. Jangan gue dulu. Wen, ini Ajis jual ini. Lu bener jual motor. Yang cewek aja ya kok ya. Usaha gua bikin show. Bekasi, Jumat, Jaktim, Sabtu ada ini lagi Sabtu. Selamat datang di YouTube saya. Kaku ya. Cuma gitu doang ya. Tapi Radit juga gitu ada ya Radit. Apa? Yang ya gitu dong. Halo semuanya, gitu. Halo semuanya Halo gitu. semuanya. Mana mic lu di mana sih? Ini Kenapa di belakang ya? oh bukannya gitu ya? Nih. Ngaco lu. Lu bisa pakai yang mahal itu kan yang Apanya? ada tuh yang mixer harus di dalam ininya. Oh. Tapi itunya pinnya bulat gitu. Oh. Kita ngomongin apa itu? Beda itu. Lupa. Oh. Oh, pernikahan. Ya, jadi hari ini kita balik lagi di Di konten. konten Apa namanya? TikTok. kenapa TikTok itu? Kan biar TikTok ngobrol. Oh iya biar TikTok yang ngobrol. Seketemunya aja sih itu. Bener. Kayak males ya kalau Karena gue mikir kan apa ya nama yang pas ya. Iya, gue juga mikir, cuma Iya, apa ya? Cuma ya udahlah, kita yang penting jalan dulu aja. Jalan dulu aja nanti nama. Tapi kalian kalau misalnya mau komen boleh kalau mau ngasih saran boleh Saran, di komen. bener, tinggal di komen aja. Nah, Sekarang YouTube gue udah ada ininya kayak Saweria. mana dapet dong kita? Ada bro. Oh, Aman belum aja. dapet tapi belum ada yang nyawer tapi ya. Belum lah kan baru Oh. yang ada Sawerianya belum tayang. Baru besok baru ada Oh, Saweria. Iya. Oh. Karena baru bikin. Benar. Jadi nanti Berarti yang ini udah. nanti yang ini udah Ini udah. udah Oh, ada. Jadi iya, ada iya. di pojokan situ. Nanti gua taruh lah teman-teman. Siapa tahu ada yang mau Iya, mau berpartisipasi di konten bener, ini gitu. biar tetap semangat. Bener, sewa studio yang bagus gitu, misalnya iya markas militer. Gak usah ngapain harus militer. Nah, jadi hari ini kita ngobrolin pernikahan. Pernikahan siapa? Ada itu Pangeran Charles. Itu mahal tuh nikahnya tuh dia tuh. Di mana ya itu ya? Di Inggris. Iya sih bener sih. Bener, di Bener. Inggris. Jadi kan gua udah 5 tahun nikah, lu berapa tahun? Wah, pokoknya anak gue sekarang umur Bukan 4 tahun. anak patokannya. Iya. Berarti udah 4 tahunan, men. 4 tahunan ya. Soalnya begitu nikah langsung hamil tuh anak pertama. Langsung hamil ya. Ya. Langsung dipakai tuh ya abis resepsi. Ngobrol dulu. Ngobrol Masa dulu. langsung di resepsi dan sudah dipakai. Ngobrol dulu. Ngobrol. Tapi lucunya waktu pas jadi kan gue di Pekanbaru kan Nikahnya. Nikahnya di Pekanbaru. Jadi habis setelah acara nikah itu gue disewain kayak kontrakan 3 petak gitu kan. Sama siapa? Sama mertua gue. Buat gue ke rumah keluarga gue. Untuk di acara itu. Iya, untuk habis acara itu. Oh, bukan hotel tapi dikontrakin. bukan kontrakin kali, nyewa kali. Iya, Emang sebulan. sebulan? Iya enggak, sebulan. Disewain itunya apa rumah lah gitu ibaratnya buat gua sekeluarga Iya. Dari sebelum Jakarta nikah. Ya soalnya dari Jakarta kan. soalnya. Nah, jadi cuma ada 1 kamar. Begitu gua habis pakai jas kan, nikah pakai jas, bini gua pakai kebaya. Kita masuk ke kamar. Terus bini gua iniin apa namanya? Bukain mau ganti baju kan kebayanya. Udahnya nih selesainya. Udah dibuka. Terus bini gua tiba-tiba ngeliat gua terus kayak, kamu kenapa di sini? Mama di depan katanya gitu. Maksudnya, Kenapa panik ya? iya Pak Jiwa. Kenapa panik? Padahal kan dari sebelum nikah udah ya. Kita pernah juga. Terus pernah waktu kita pernah sekeluarga besar jalan-jalan ke Bandung. Jadi satu hotel rame-rame yang family gitu. Terus kita mau jalan kemana waktu itu? Ke Lembang ya kalau nggak salah dari hotel itu. Nah terus pada mandi nih, mandi. Karena lama, kamar mandi cuma 1. Pas bini gue lagi mandi terus kakak gue langsung, Kel, udah mandi aja gitu. Wah, kok enak, gue bilang ini banyak orang. Hah?
Mandi aja. Nggak usah ngapain-ngapain, mandi aja maksudnya. Oh, Mandi tapi aja. udah nikah. Udah Oh, nikah. udah Maksudnya mandi aja buruan, kalau berdua kan cepet gitu maksudnya. Oh, iya. Nggak usah ngapain-ngapain, mandi aja. Ditekenin ya dulu. Ditekenin. Karena gue bilang, nggak enak nih gitu. Iya. Emang lu nikah tahun berapa nikah? Berarti 2021 dong. 21-an lah. Masih pandemi itu ya? Ya, pandemi. Masih kan 2022 terakhir lah ya. PSBB ya, masih PSBB gitu. Sudah agak renggang. Yang PSBB banget kan akhir 2020. Akhir 2020. Ya. Nah, ini 2021-nya akhir juga. Halo. Enggak. Oh iya, November lah. November kan, iya, terakhir banget. Itu sudah boleh ada keramaian tapi dibatasi. Ya PSBB juga ya. Tapi ada level-levelnya tuh. Oh iya, waktu itu sudah bisa bikin acara misalnya kayak hajatan gitu masih bisa, tapi hanya keluarganya aja gitu misalnya. Oh, berarti nggak ngundang-ngundang itu dong? Nah, waktu itu kebetulan apa namanya? Ngundang juga keluarga besarnya dia, keluarga besar gua, ngundang, tapi tetangga ikut datang juga. Iya lah, masa gitu. ada acara tetangga cuma ngeliatin doang. Enak kan kepalanya dipagur. Ada apa nih? Gitu. Cuma lihat-lihat doang ya. Gak ada apa-apa. Enggak, ini lagi ini apa? Cosplay. Nah, itu sampai repot mertua gue nyiapin toren buat, jadi begitu ada datang. Buat cuci tangan. Cuci tangan gitu. Cuci tangan. Iya. Oh, karena di rumah nikahnya? Iya, kebetulan di rumah, Wen. Biasanya kan orang di rumah siapa? Di rumah mertua gue. Gede rumah mertua lu? Kecil rumahnya, halamannya luas. Halamannya luas? Iya. Ya. Ada mini zoo katanya ya? Dupan. Tapi kecil, Dupan kecil. Dupan? Enggak. Lu seneng banget itu ya sekarang. Lu seneng banget jokes itu. Itu kan jokesnya Desta kan? Desta. Vindes kan? Kayaknya enggak deh, jokes siapa ya? Jokes dulu lah. Iya, maksudnya kodian lah. Ya. Tapi lucu tau itu, menurut gue lucu banget tau itu. Iya, memang. Untuk ice breaking ke audiens mah lumayan buat pasti kena lah ya. Jokes opening mah lumayan ya. Oh, halamannya luas. Jadi, tapi tidak pasang tenda waktu itu. Karena memang nggak boleh pasang tenda. Oh, karena masih PSBB? Masih PSBB. Nah, terus ada di mana? Jadi di dalam rumah tuh ada 40 orangan lah. Ya, katanya di rumah lu. Oh, pada naik sini semuanya? Enggak. Diam, jangan banyak bergerak kan. Tulang ambilin daging dong. Oper-opernya ke atas. Ya benar. Emang modelnya stadion gitu. Ada 40 orang di dalam, cukup lah gitu, tapi sepi-sepitan memang. Iyalah, sepi-sepitan 40 orang. Kenapa nggak di luar aja, panas ya? Iya, tendanya di belakang rumahnya. Jadi kayak, tapi di situ masak juga, tamu juga. Oh, dapur. Dapurnya, tapi tamu di situ juga sebagian. Yang nggak cukup di dalam, di belakang. Berarti lu nikah seharian tuh dari pagi sampai malam apa? Iya, pagi nikah, pagi gereja, nikah, baru acara di rumah. Oh, berarti paginya berangkat gereja ya? Gereja. Itu masih dijaga, ada Satpol PP, polisi, tentara, siapa lagi ya waktu itu? Oh, Satgasnya COVID. Satgas COVID. Ada tuh semuanya, komplit di situ. Kenapa nggak nikah di gereja kan? Iya, nikahnya di gereja. Enggak, maksudnya resepsinya. Nggak boleh di gereja, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh resepsi ya? Kalau di rumah kan karena rumahnya besar juga jadi ini. Oh. Jadi boleh gitu. Nggak pasang tenda karena COVID? Makanya. Karena COVID tidak boleh kan, tidak boleh pasang COVID. Oh. Undangan gue cuman 48 orang. Ribu? Orang. Oh. Ribu, 48. Yang ngasihnya 1.000. Tapi ada gue dikasih 3.000, Wen. Pasti kan saudara itu, Kel. Apa? Pasti saudara. Kayaknya warga sekitar kalau yang 3.000. Iya, warga sekitar. Dan memang ternyata di sana ya kayak gitu, ada yang 3.000, goceng, seadanya, bener-bener seadanya. Iya sih, memang orang iseng itu namanya. Bukan iseng. Enggak iseng, emang lebih ke apa namanya, nggak mau rugi. Ya. 3.000, 5.000 gitu. Ya kita juga nggak tahu kan, maksud kerjaannya dia apa kan. Syukur mah dengan sih. Tapi nggak dinamain nih. Dinamain kan? Enggak. Oh, kalau gue dinamain. Oh, kalau di orang Cina, kalau datang ke nikahan orang Cina, lu ampau nih kan? Ampau. Sorry, di gue dinamain juga. Tapi ada yang tidak dinamain gitu.
Ngerti nggak? Nah, tapi dinomorin. Oh, dulu dinomorin. Dinomorin gini. Jadi gue juga baru tahu fungsi dinomorin dan dikasih nama itu adalah untuk jadi kalau dia ada apa bikin acara, kita balasnya minimal segitu. Jadi misalnya lu kondangan ke gue 100, kalau lu bikin acara gue minimal 100 kasih lu. Nah kalau dia ngasih gede kan? Apanya? Misalnya 10 juta gitu. Gimana tuh? Nggak ada sih. Kebetulan nggak ada. Kebetulan nggak ada, mohon maaf. Jujur nggak ada yang ngasih 10 juta. Bos gua aja ngasih 5 juta. Oh iya. 10 juta nggak ada. Nah berarti kalau bos lu kawin berarti harus lu balikin lagi 5 juta? Ya nggak harus lah. Kan gua keburu resign. Berarti sebenarnya bukan amplop, strateginya ya. Iya. Strateginya. Nah itu dinamain. Jadi waktu itu ada juga yang ngasih gua 10.000 apa berapa gitu ya? 10.000. 10.000. Nah, gue kalau di sini ada yang ngasih 10.000, gue 10.000 gitu. Tapi kalau di sana ngasih 3.000 ya wajar, emang gitu. Oh. Di sana. Mungkin karena budayanya biasanya ngasihnya segitu. Iya, biasanya. Karena sukarela di kepala mereka tuh beneran sukarela gitu ya. Sukarela. Jadi semakin lu deket sama orangnya berarti akan semakin besar lu ngasih. Berarti kalau yang 3.000 berarti emang kayak warga yang tahu doang. Oh ini gitu. Masih ini gitu ya. Ayo ikut yuk gitu. Ya udahlah gitu. Mungkin di kantongnya ada 3.000 gitu. Iya. Kalau ada BPKB gitu. Agak repot sih nyairinnya sih. Kan perlu tanda tangan. Dan kalau nikahan orang Cina ya, amplopnya tuh nggak boleh warna putih kan? Lah gue putih semua. Ya kan orang Batak. Dan gue orang Cina. Kenapa nggak boleh putih? Karena itu bentuk kedukaan. Makanya kalau acara duka tuh amplopnya putih semua. Bajunya juga putih-putih? Bajunya putih semua. Itu bentuk kedukaan. Sedang berduka ya? Berduka, nggak boleh. Gue pernah ya waktu itu, temen gue siapanya meninggal gitu ya. Dari sekolah ya. Nah, gue tuh waktu itu lagi ada pelajaran olahraga. Nah, baju olahraga sekolah gue warna merah. Buset. Waktu itu gue nggak tahu kalau merah nggak boleh kalau ke acara duka gitu. Pas sampai sana domelin gue sama temen gue yang Cina, lu nggak boleh lah maksudnya. Akhirnya gue dipinjemin jaket warna biru. Oh, lebih adem ya warna biru. Bukan warna merah tuh terlalu cerah gitu. Bentuk sukacita. Ya. Kalau putih menggambarkan. Kalau putih tuh bentuk kedukaan. Jadi akhirnya lu dipakein jaket warna biru. Warna biru, tapi belakangnya merah. Tetap ya. Tetap ada merah-merahnya. Berarti lu pulangnya mundur ya. Jadi selama di sana gue begini tuh. Gitu, pokoknya dia jangan sampai lihat belakang gua. Nah, kalau di Batak tuh menu yang pasti ada apa ya? Nah, kalau gua biasanya itu adalah persembahannya dulu, Wen. Kayak persembahan bentuk binatangnya. Maksudnya gimana? Kayak misalnya kalau yang kaya tuh biasanya kerbau. Oh, jadi ada kepala utuh, punggung sama pantatnya. Oh, kakinya? Dicincang udah. Badan udah dicincang semua. Badan udah dicincang. Tapi tergantung orangnya lah yang nyiapinnya berapa buat tamu pentingnya gitu. Mungkin ada yang dapat pahanya gitu, ada ininya. Oh, buat tamu-tamu VIP. Bukan VIP, yang kedekatan sama ini, misalnya sama pengantin. Paman dari ibunya, terus paman dari bapaknya gitu. Oh. Gitu. Tapi bukan VIP ya. Keluarga aja ya. Ya, tulang kita namanya tulang. Iya, keluarga dong. Iya, keluarga. Iya, itu dikasih nanti. Oh. Bagian itunya. Berarti masih adat nikahannya ya? Masih adat itu. Masih adat ya. Kalau yang biasa babi tuh biasanya babi kecil. Oh, babi. Kalau lu apa? Babi gua. Babi juga. Babi. Yang favorit biasanya apa kalau nikahan? Sebenarnya babi. Babi ya. Sebenarnya babi. Tapi ada biasanya temennya ada ikan mas, ada daun singkong sama. Oh, lapo banget ya. Iya, jadi menu lapo itu sebenarnya menu pesta itu ngambil dari menu lapo itu sebenarnya. Kalau yang aslinya itu cuman babi itu doang, Wen, dikasih darah, disaksang namanya. Digoreng pakai darah, iya. Bukan digoreng, semur kan kayak rendang kan? Iya, kayak rendang. Iya kan, gue pernah makan juga. Iya. Nah biasanya itu doang menunya.
Oh ini side dish-nya gitu, ada pilihan Nah, gitu nanti ya. ada ikan apa itu, ikan itu biasanya dikasihin dari tulang atau paman itu ke yang lagi ada acara. Dia apain ikannya? Ikan mas. Iya diapain? Arsik namanya, di kuning. Oh di kuning. Dicempurin di air kuning gitu. Oh. Kalau lu apa Cina? Kalau gua ininya apa namanya, best sellernya tetap kambing guling ya. Kambing guling. Kambing guling. Tapi bukan kalian boleh masak babi ya? Ya kan undangannya nggak semuanya ini non muslim. Oh gitu. Tetap ada yang muslim. Tapi kita juga gitu kan. Non muslim ada lagi masakan mas sendiri. Oh kalau gua sih sampai detik ini belum pernah nemu nikahan orang Cina yang pakai ada babinya sih. Belum nemu gua. Kalau yang Cina sampai pakai baju merah-merah nikahnya itu Cina bukan sih? Apa Cina yang orang Cina asli Cina? PDI juga merah sih. Iya sih. PDI kalau kongres juga merah semua itu. Iya. Nggak harus orang Cina nikah. Ada tuh kalau orang Cina nikah tuh sampai pakai yang ininya sing gitu. Imlek kali itu. Kira Cina nikah. Terus ininya ditutupin. Karena kan kalau misalnya nikahan orang Cina banyaknya kan misalnya di hotel atau di gedung yang cateringnya tuh catering umum, Kel. Jadi bukan yang bukan Chinese food gitu. Bukan restoran Chinese food yang pakai. Oh nggak ada makanan Cinanya? Babi ya, khususnya babi ya. Gue sih sejauh ini belum pernah nemu yang ada babinya. Berarti nggak ada itu, nasional berarti jatuhnya? Iya. Pokoknya halal, makanan halal semuanya. Iya. Tapi memang ada kasta-kastanya. Kalau yang enak-enak tuh biasanya menunya tuh disimpan banyak dulu gitu. Oh keren dulu. Simpan nanti dulu ya gini dulu. Bukan, kalau yang mahal-mahal tuh udah mana ada daging, ayam, ikan, ada bakso. Jadi daging semua tuh sebenarnya, ya kan? Menunya banyak gitu. Sayurnya nggak ada? Ada sayurnya ada. Gitu ya? Ada ini biasanya dia asinan, sayuran asinan. Bukan kalian capcay ya? Kayak emping gitu, capcay. Kayaknya yang kental-kental itu kan, kayak sop tapi kental. Capcay iya, mungkin beberapa ini ada nikah, ada capcay, tapi itu bukan yang pasti ada, Kel. Oh. Bukan yang pasti ada. Yang pasti ada berarti kambing guling itu. Yang pasti ada kambing guling. Tapi itu dan yang pastinya lagi cepat habis. Iyalah pasti. Karena kan dia pasti misalnya cuma 50 porsi. Iya, cepat habis karena sedikit ya? Karena sedikit. Oh alah, gue pikir selama ini cepat habis karena misalnya tamu 1.000 yang 500 ngambil duluan gitu. Enggak, karena itu kan beda dari prasmanan kan. Itu pondokan tuh beda tuh dia pesan sendiri. Misalnya pondokan soto, dia mau berapa porsi? 50. Kambing guling 50. Memang kayak kambing juga seekornya sedikit dagingnya ya. Iya, tapi memang kambing guling enak banget. Gue terakhir nikahan di mana ya? Ada tuh teman bini gue di Ancol kalau nggak salah. Buset, pondokannya banyak banget kan. Ada es krim, ada zubazub, ada apa segala macam. Kasta banget ya. Kacau. Pokoknya kalau nikahan pondokannya banyak. Oh itu kastanya. Kastanya. Malah gue pernah datang ke nikahan es krimnya Baskin Robin. Jujur Baskin Robin sekap 100.000. Sekarang 100. Baskin Robin bro, ngeri banget itu. Gila itu pasti nyampe banget. Nyangkut sih itu pasti nyangkut bro. Tapi kalau nikahan nggak tahu ya, kalau adat mungkin ada gak yang lempar bunga gitu-gitu? Yang di gereja. Tapi kalau di gereja itu ada. Di resepsinya. Kadang resepsi dong. Resepsi iya, tapi pemberkatan. Seawal biasanya kayak dibikin dulu acara nasional dulu deh buat temen-temennya gitu. Itu dia. Kalau dari adat nggak ada kita kayak gitu. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau lempar bunga nggak ada. Itu ada tuh lempar bunga. Nah biasanya dilakuinnya kalau orang Batak di gereja. Habis selesai acara gereja, dia mau masuk mobil, terus ayo kumpul dalam. Oh iya benar. Sing gitu. Iya. Oh kalau orang Batak gitu ya. Kalau di resepsinya nggak ada ya? Nggak ada. Dia lempar bunga yang jatuh satelit. Terlalu jauh itu nyambit itu kayaknya. Nyambit kayaknya. Nah kalau di adatnya kita nggak ada ya kalau adatnya. Karena biasanya tuh yang dilempar bukan cuma bunga ya, ada boneka kecil. Sekarang.
Ya. Kalau dulu ya bunga doang. Iya, awal-awal mungkin iya bunga doang. Dulu pot sama pot-pot. Itu kayaknya berantem dah. Kan gue bilang jangan banyak-banyak ngundang orang. Kayak gitu. Nah, kalau di Batak, kalau yang adatnya yang paling orang tunggu-tunggu adalah jadi nanti ada amplop istilahnya uang maharnya tuh, Wen. Uang mahar apa uang apa? Pokoknya intinya ada amplop banyak banget di satu. Tau gak sih lu kalau orang dulu pakai ngangkat beras, masak beras yang dang-dang gini dari bambu. Nah, nanti di situ amplop banyak banget, Wen. Dari tamu ada dari mana? Tamu. Dari siapapun. Biasanya yang orang-orang dekat biasanya kalau itu. Berarti sebelum acara dong itu dikumpulinnya? Sedang acara. Jadi awal ngomong kayak berjumpa dulu nih satu sama lain. Kita akan menikahkan ini ya, gini satu sama lain. Oke, ini. Baru obrolin kira-kira mau berapa nih maharnya. Sebenarnya mah udah tahu maharnya mah berapa sebenarnya. Cuman formalitas doang. Kalau ini mah di Betawi palang pintunya dulu nih ngobrol gitu. Nah, udah deh kesebut maharnya, udah tuh. Kalau mahar udah kesebut, baru tuh keluar tuh makanan. Pada saat resepsi itu? Adatnya ya, adat resepsinya gitu. Soalnya ada adat, ada resepsinya gitu ya? Biasanya disatuin kalau Batak. Jadi resepsi di situ juga, adatnya di situ. Makanya diundang yang nasionalnya. Nah, yang serunya adalah nanti ceweknya, si yang ini, si amplop ini nanti ke pihak yang ini laki-laki kalau nggak salah. Dikasihnya si amplopnya. Tapi si cewek ini dikasih bekal. Jadi suruh ngambil amplop dari situ. Bebas. Kalau semua? Enggak, satu tangan. Kalau itu lebih hura-hura banget. Kalian kan boleh, katanya bebas. Nah, kalau yang ngambil yang gini, kadang-kadang suka jangan gitu ngambilnya, katanya gitu, diteriak-teriakin sama saudara-saudara. Iya, sama saudara-saudara. Harusnya gimana? Masuk gini, dijepit, didorong krek. Jadi ini banyak yang ikut. Iya. Gitu. Tapi mesti satu tangan. Harus satu tangan. Dibantuin nggak boleh? Suaminya enggak, istrinya aja. Suaminya enggak. Suaminya tahan. Jangan banyak-banyak. Utang makin banyak nih, jangan. Tapi mas sebenarnya mah itu memang cuma istilahnya formalitas doang ya. Kalau zaman dulu itu bekal buat si pengantin itu. Lah kan nanti hidup bareng. Apa? Hidup bareng nantinya. Iya kan sama suaminya. Itu kan buat suaminya juga. Maksudnya uang buat si pengantin itu. Yang diambil itu dari amplop itu. Gitu maksudnya. Lah sisanya? Ke keluarga laki-laki. Ke keluarga laki-laki? Bukan ke pengantin laki-laki? Bukan. Gue kira buat lu. Enggak, ke keluarganya laki-laki. Yang jadi kalau orang Batak nikah, itu yang pesta bapak ibunya. Bukan gua. Sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Kayak gitu? Iya. Kecuali yang datang lu misalnya ke nikahan gua. Ya ini lu ngasih amplop gitu, pasti ke gua kan gitu. Salam ke bapak gua, itu masuk ke keluarga ini. Lah yang di depan itu, yang depan pertama kali nulis ke keluarga. Ke keluarga? Iya, buat acara itu. Berarti kalau nikahan orang Batak pasti pihak laki-laki yang mendanai. Atau patungan juga? Normalnya seperti itu, walaupun pihak perempuan yang ngasih duit ke laki-laki. Itu sih kita nggak tahu, tapi secara adatnya seperti itu. Secara adatnya ya. Pihak laki-laki. Kalau mereka mau patungan kita kan nggak tahu gitu. Gue pikir sisanya itu untuk elu. Enggak. Itu kebijakan hati orang tuanya aja. Mau ngasih apa enggak gitu ya? Mau ngasih apa enggak. Ada saudara gue yang gak dikasih. Sama orang tuanya? Iya, istrinya ngedumel. Iyalah, masih sebel lah. Iya. Itu kan orang kan sebenarnya. Tapi orang Batak pun kecuali acara itu full si pengantin yang ngurusin ininya. Semuanya. Jadi orang tua cuma gini doang, itu mau nggak mau orang tuanya harus serahin dong ke pengantin. Orang ajar dong orang tuanya kalau misalnya itu. Masuk akal. Berarti semua orang Batak kalau datang ke nikahan orang Batak, dia tahu duit ini untuk orang tuanya, bukan untuk pengantinnya. Iya, yang disalamin ke orang tuanya. Sebenarnya disalaminnya ada yang kadang ke pengantinnya ada. Itu biasanya dicuri. Sudah dimasukin. Karena dia tahu jangan buat bapaknya, buat dia aja. Buat gitu. lo aja lah gitu. Emang kalau nikahan orang Batak amplopnya ngasih langsung ke pengantin ya? Ada pengantin, ada tergantung orangnya, men. Lah enggak ditahan di depan? Enggak. Kalau orang Cina mah
Ngurut Kel, malu maksudnya. Maksudnya? Kalau cuma datang doang. Oh enggak, kita mah Enggak ditahan sih, cuma diliatin gitu. Gitu. Udah ada amplopnya. Kalau kita enggak, aman-aman aja. Mau lu cuma nulis doang, nanti masuk udah gitu. Maksud nulis doang nggak ngasih. Ya kita juga nanti kan ngasih ke orang tuanya, kita urusan pribadi, lepas pribadi maksudnya. Ya tapi kan kita nggak ngeliatin. Emang ada petugas ngeliatin? Nah tapi tim IO lu? Iya. Mana nih siapa? bohong nih gitu. Saksangnya diambil. Jadi bapak udah itu dulu. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kita nah, di kita. Kalau di kita tabu kalau negor gitu malah. Kita juga nggak negor, coba ngeliatin. Iya. Sama asarnya diliatin, intimidatif memang. Malu sendiri pasti. Karena patokannya gampang kalau dia nikah orang Cina. Dia kalau nggak megang souvenir, berarti dia nggak ngasih ampau. Oh, oke. Itu patokannya. Kalau kita enggak. Enggak ya? Pasti dikasih aja. Dikasih souvenir. Satu lagi gitu ada gitu. Ini buat anakku gitu. Oh iya. Iya kalau orang Cina gitu ya. Kalau nikahan, pokoknya lu kalau ke nikahan Cina dia nggak megang souvenir, berarti dia nggak ngasih. Berarti pas lagi makan souvenir tetap gini. Iya emang gini. Bener. Oh iya. Bener. Nih kalau kita misalnya nitip ke gua nih, gua nanti dikasihnya 2 Kel. 2 ampau, 2 souvenir. Jadi besoknya gua nih Kel, souvenir si ini gitu. Iya. Pasti kayak gitu kalau orang Cina. Makanya apa namanya? Kan tadi gua bilang, emang nggak ditahan di dalam? Enggak. Di luar pas mau masuk? Enggak. Malah kita kadang takut, Wen, naruh di depan. Kenapa? Takut nggak nyampe malah ke si ininya. Lah bisa gitu. Ada begitu. Oh itu mah yang nakal-nakal aja kali. Iya, maksudnya ada orang yang berpikiran seperti itu gitu maksudnya. Kalau gua sih waktu itu nikahan udah selesai acara udah gua buka hotel itu. Itunya kotak ampaunya. Kotak ampaunya. Iya, kalau kita juga dibawa jadi ke rumah orang tuanya. Selesai acara baru kita buka-bukain, kita lihat ya. Kita juga dikasih nama, Wen. Apa? Dikasih nama kalau yang deket atau mau ngasih tahu dia dari gua gitu. Dia kasih nama. Tapi kalau misalnya kayak saudara yang sudah keberapa gitu, misalnya saudara dari opung ini gitu, biasanya udah ngamplopin aja. Gitu. Oh ngamplopin aja. Jadi kalau di Cina sih biasanya dinomerin kalau jadi tahu gitu antara nomor ini sama yang di buku tamu tuh sama gitu. Ya. Jadi tahu ini 201. Karena kan kadang ada yang di ampaunya tuh nggak ditulis namanya, cuma tulis happy wedding doang, tapi nggak tahu dari mana kan. Itu fungsi buku itu kayak gitu. Jadi 206 siapa nih tadi ngasih kayak gitu. Jadi ketahuan yang ngasih 10.000, ngasih 20.000 tuh ketahuan siapa. Kecuali emang dia nggak nulis. Udah akhir-akhir tuh biasanya udah lost tuh. Karena kan yang jaga-jaga tamu kan biasa teman-teman kan. Iya, udah mulai rempong tuh. Ya. Udah mulai masuk-masuk ke dalam kayak gitu-gitu. Kambing guling. Udah nggak bakal kebagian kambing guling. Kecuali keluarga kan ada ininya sendiri kayak ada tempatnya sendiri tuh. Kalau orang Cina ada ruang khusus keluarga. Ada kalau kita juga di gedung ada. Kalau di gedung ya. Apa untuk keluarga sama enggak VIP. Ya? Tempat ya? Tempat. Oh enggak, kalau kita enggak ada. Area sendiri, ada kursinya. Jadi misalnya rame nih segini nih, orang kan pada diri. Nah, dia di sana tuh ruang VIP. Bukan ruangan, enggak cuma dibatasi. Iya, gitu. tahu dibatasi. Tapi kalau ruangan enggak ada, tapi kalau buat duduk misalnya tulang dari ini udah ada tuh gua. Udah ada kalau itunya mah. Tapi makanan sama semuanya. Enggak ada VIP. Betul, makanan sama. Oh, sama juga. Bedanya tidak antri doang. Oh, bedanya tidak. Kita disajiin soalnya. Oh, disajiin. Nah, kalau di kampung ya. Prasmanan. Enggak prasmanan. Enggak. Prasmanan tapi disajikan gitu, ngerti ya? Oh, diambilin gitu. Bukan, nasinya satu termos, nasi satu termos. Lauknya segini gitu. Udah ada jadi di situ. Piring ada berapa di situ? Tergantung kursi, misalnya kursinya 10, piring 10 gitu. Ya, tapi tetap nyendok per ini kan. Ya prasmanan lah jatuhnya. Ya prasmanan, tapi diantrin gitu maksudnya, bukan yang kita ngantri gitu enggak. Nah, kalau ini kan biasa tuh yang prasmanan ngantri gitu. Nah, kalau yang VIP biasanya bos-bos gitu taruh situ biar mereka nggak usah antri kan. Kalau yang kita di kampung, masih yang kampung banget ya, itu masih ada yang pakai plastik tangannya. Ini lauk
saksangnya tuh yang si semur babi. Ini gitu. Oh, dilayanin. Dilayanin. Jadi kita tinggal nadain doang gitu. Ya itu kalau tapi pakai tangan. Gitu. Tapi kan pakai plastik kan? Ya. Ini gini doang. Ada yang biasanya udah malas banget langsung gini aja. Ini najis. Gue pernah di Bali ya. Lagi di Bali nih, kita makan nasi apa ya namanya, ada pakai ayam gitu. Itu enak banget kan, kelihatannya enak banget. Pinggir jalan gitu. Beli 2 kan, gua sama bini gua. Dia habis makan kan di sana lagi makan terus cuci tangan gini di ember kecil yang bersih banget tuh, sih paling bersih tuh, coba gini. Terus ada kain gitu, kain kotor, gelibat gitu. Pakai. Lu tau ayamnya diginiin Kel? Diginiin nih. Biar apa? Dipotek sama dia. Oh, ayam utuh? Iya, ayam utuh dipotek-potekin. Ya. Gua buang nyampe hotel. Lah kenapa? Kenapa lagi? Udah dibeli aja. Gue sih gua makan ini. Dia lagi makan nih. Mukanya udah keringetan. Bau gitu kan, udah keringetan. Terus cuci tangan di sini. Pemukaan terus dilap gitu kotor. Kalau gua nggak lihat nggak apa-apa Kel. Iya. Lihat masalahnya. Najis. Tapi kalau gue gak buang gue udah gak ada duit pasti. Udah makan aja anjing gitu kayak. Kalau gue geli Kel, beneran sama-sama geli kita. Orang gua sama bini gue lihat-lihatan. Udah lihat-lihat. Berapaan? 15 kayaknya, 15 apa 18 gitu. Nasi ayam itu. Nasi ayam, iya. Nasi apalah sebutannya namanya kayak gitu. Gua buang. Nah, kalau di nikahan orang Cina itu yang disendokin tuh yang apa? Yang pondokan kayak. Iya. Biar ini kan, biar nggak asal-asalan kan orang ngambil apa namanya? Kambing gulingnya dijatahin gitu. Masalah lu mau ngantri lagi itu urusan belakang gitu. Yang penting lu seporsi udah. Oh, kalau di kita nggak, misalnya bakso gitu. Bikin kan langsung 2 porsi di situ biar nggak bolak-balik aku kata gitu. Iya deh Bu. Ya. Bisa itu, bisa. Oh, bisa gitu. Bisa 2. Karena kan biasanya kan pasangan kan datang kan. Jadi masih wajar gitu. Nah, lu kalau mau ngantri lagi juga boleh. Iya, boleh. Masalahnya lu kuat atau enggak ngantrinya. Karena MC masih ngomong di depan. Orang udah antri di depan pondok kambing guling. Serius? Sold out, best seller itu apa namanya? Kalau orang Batak udah makan, Wen. Jadi makan ya. Marilah kita bersatu dalam doa gitu. Udah deh, nasi mana? Nasi tambah. Udah nasi tambah. Padahal masih ada ucap janji tuh ya. Masih ucap janji suci ya. Emang aneh. Tapi karena udah 30 menit lebih kayaknya kan. Iya. Panjang nanti lama-lama punya anak. Iya, lama-lama takut habis pembahasannya. Betul. Saya juga takut males ngedit panjang-panjang. Oh, lu edit juga ini? Iya, potong depan sama kasih ini. Di depan gua kasih apa namanya? Klip stand up. Iya. Oh iya, gue udah nonton. Kasih klip stand up. Bener. Gitu doang, edit gitu doang, enggak ada yang gua potong-potong apa segala macam gitu. Kasih waktu, ntar clickbait bahaya loh. Kalau Apanya? orang Batak langsung. Jeng. Ya nggak apa-apa kalau lu yang ngomong mah. Kan gua bukan orang Batak. Enggak, muka lu. Kenapa muka gua? Soalnya pas gua orang Batak lu kayak Coki gitu. Masalah. Coki gara-gara ketawa. Ya udah, oke lah. Segitu dulu obrolan kita dulu. Teman-teman. Nanti next mungkin kita ada yang pengen dibahas ya, Ben ya? Iya, boleh. Makin seru lah pokoknya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu ya. Betul. Sama channelnya Michael juga ada nanti di sini ada. Enggak, saya malas ngedit. Ada tuh. Linknya aja. Nanti gue taruh di. Tinggal copy aja susah banget. Ya di deskripsi. Betul. Teman-teman, terima kasih semuanya. Bye. Enggak perlu ya.